Ketika saya masih kerja dulu, saya ditempatkan di salah satu kota, di salah satu negara yang konsumsi sparkling water itu sangat luar biasa. Jadi mereka tidak punya plain water, mereka punyanya sparkling water. Kalau zaman dulu saya ingin plain water, itu disuruhnya ngambil tap water atau air keran. Kalau tidak, ya udah saya harus konsumsi sparkling water. Itu saya sebetulnya pada saat itu penasaran kenapa ya? Kok katanya negara ini sangat concern dengan kesehatan, kok minumnya sparkling water, apakah itu sehat? Nah, akhir-akhir ini saya diingatkan lagi dengan pertanyaan saya sekitar 20 tahun yang lalu, kenapa negara tersebut mengkonsumsi sparkling water? Ternyata saya temukan banyak di YouTube dari Dr. Eric Berg. Ya, beliau ada 2 YouTube yang mengatakan pentingnya mengkonsumsi sparkling water atau di sini disebut carbonated water. Lalu Dr. Jenin juga mengatakan kenapa pentingnya kita mengkonsumsi carbonated water. Lalu Dr. Ken Berry juga mengatakan bahwa harusnya kita minum carbonated water atau sparkling water. Nah, akhirnya saya buat summary apa sih, saya juga research sendiri. Lalu saya juga menemukan dari Cancernya Mark Sloan, di mana dikatakan bahwa kita bisa minum sparkling water setiap hari. Fungsinya apa? Fungsinya selain dia akan mengurangi anti tumor, jadi kemungkinan tubuh kita terkena tumor akan sangat sedikit dengan sparkling water. Lalu juga dapat mempercepat apoptosis. Seperti kita ketahui, sel kita itu kalau rusak harusnya dia bisa mati sendiri, bisa bunuh diri sendiri, tapi proses itu kadangkala terhambat. Nah, itu prosesnya namanya apoptosis dan bisa dipercepat dengan si sparkling water ini. Lalu juga dapat mencegah metastasis. Kalau kita punya cancer, cancernya berpindah ke tempat, tadinya cancernya ada di liver, lalu jadi di paru-paru, itu namanya metas. Nah, itu dapat dicegah oleh si sparkling water. Sebenarnya apa sih ini sparkling water? Sparkling water itu adalah CO2. Nah, ingat video-video saya yang kemarin mengatakan tubuh kita ini kekurangan CO2. CO2 ini ada suatu teori yang namanya konsep Bohr effect, B-O-H-R effect. Di mana BOHR ini lagi banyak banget dibahas ya, mengatakan bahwa kita ini sama ini salah, mengira tubuh kita kekurangan oksigen. Padahal tubuh kita kekurangan CO2. Nah, CO2 inilah yang membuat selnya mau menerima oksigen. Jadi, salah bukan diperbanyak oksigennya, tapi diperbanyak CO2-nya. Itu namanya Bohr effect. Yaitu CO2 itu dapat membantu sel dan jaringan tisu di dalam tubuh kita untuk membuka terhadap si oksigen atau O2. Nah, saya sudah mengajarkan tahan nafas. Nanti saya akan ajarkan juga olah nafasnya untuk memperbanyak CO2 dalam tubuh kita. Gampang banget. Yang terpenting tiap pagi tahan nafas dulu. Mulai dari 10 hitungan, naik lagi jadi 15 hitungan, sampai bisa 40 hitungan. Itu bagus banget. Selain itu, saya juga sudah mengajarkan pakai methylene blue untuk memperbanyak CO2. Yang terakhir ini, saya minta yuk kita minum sparkling water. Ingat ya, sparkling water bukan soda water. Dan yang plain tanpa rasa, bukan yang manis. Yuk, sehat selalu.